Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salma Sausan. NPM saya 2522011084. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang siklus hidup Taenia sp atau yang sering dikenal dengan cacing pita. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Taenia sp atau cacing pita yang merupakan salah satu parasit dari kelompok Cestoda yang dapat menginfeksi manusia. Taenia sp merupakan parasit dari golongan cacing pita yang hidup di saluran pencernaan manusia, khususnya di usus halus. Dua spesies utama yang sering menginfeksi manusia adalah Taenia saginata yang berasal dari daging sapi dan Taenia solium yang berasal dari daging babi. Dalam siklus hidupnya, manusia berperan sebagai inang definitif, yaitu tempat berkembangnya cacing dewasa, sedangkan sapi dan babi berperan sebagai inang perantara, tempat berkembangnya larva. Selanjutnya, pada tahap kedua, terlihat bahwa sapi atau babi dapat terinfeksi ketika memakan rumput atau memakan yang telah terkontaminasi telur cacing pita. Misalnya, sapi memakan rumput yang mengandung telur Taenia saginata, sedangkan babi dapat menelan telur Taenia solium. Telur tersebut kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan hewan perantara. Setelah berada di dalam usus sapi atau babi, telur tersebut akan menetas menjadi larva yang disebut onkosfer. Onkosfer merupakan stadium larva awal yang memiliki kemampuan untuk menembus jaringan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidupnya. Pada tahap pertama, terlihat bahwa telur atau proklotid keluar bersama feses manusia yang terinfeksi. Cacing pita dewasa yang hidup di dalam usus halus manusia memiliki tubuh yang panjang dan terdiri dari banyak segmen yang disebut
proklotid. Proklotid yang sudah matang akan berisi ribuan telur. Segmen yang matang ini kemudian terlepas dari tubuh cacing dewasa dan keluar bersama kotoran manusia. Setelah keluar dari tubuh manusia, telur atau proklotid tersebut akan menyebar ke lingkungan, misalnya ke tanah, air, atau rumput. Pada gambar yang ditunjukkan bahwa telur tersebut beredar di lingkungan. Tahap ini disebut tahap diagnostik karena telur cacing dapat ditemukan melalui pemeriksaan feses di laboratorium. Pada tahap ketiga, larva yang disebut onkosfer akan menembus dinding usus hewan perantara. Setelah menembus dinding usus, larva ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan terbawa oleh aliran darah menuju berbagai jaringan tubuh. Sebagian besar larva akan berpindah menuju jaringan otot, karena jaringan ini merupakan tempat yang cocok untuk perkembangan larva selanjutnya. Tahap ini sangat penting dalam siklus hidup cacing pita karena larva mulai berpindah dari saluran pencernaan menuju jaringan tubuh hewan. Selanjutnya, pada tahap keempat, larva yang telah mencapai jaringan otot akan berkembang menjadi bentuk kista yang disebut Cysticercus. Cysticercus merupakan stadium larva yang berbentuk kista kecil yang berisi calon kepala cacing. Kista ini biasanya terdapat pada jaringan otot sapi atau otot babi, sehingga sering disebut juga sebagai kista cacing pita pada daging. Stadium ini sangat penting karena merupakan tahap infeksi bagi manusia. Artinya, jika manusia mengonsumsi daging sapi atau daging babi yang mengandung Cysticercus dan tidak dimasak dengan baik, maka larva tersebut dapat menginfeksi manusia. Selanjutnya, pada tahap kelima, manusia dapat terinfeksi ketika mengonsumsi daging sapi atau daging babi yang mengandung Cysticercus dalam keadaan mentah atau kurang matang. Setelah daging yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh manusia, kista Cysticercus akan pecah di dalam saluran pencernaan. Kemudian, bagian kepala cacing yang disebut skolek akan keluar dari kista tersebut. Skolek memiliki alat pengisap dan terkadang kait yang memungkinkan cacing menempel kuat pada dinding usus halus manusia. Dengan menempel pada usus, cacing dapat menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi manusia. Pada tahap keenam, setelah skolek menempel pada usus halus, larva akan tumbuh dan berkembang menjadi cacing pita dewasa. Cacing dewasa ini dapat tumbuh sangat panjang, bahkan mencapai beberapa meter di dalam usus manusia. Tubuh cacing terdiri beberapa bagian utama, yaitu skolek atau kepala, leher, tempat pembentukan segmen baru, dan proklotid, yaitu segmen tubuh yang berisi organ reproduksi. Proklotid yang sudah matang akan menghasilkan banyak telur. Kemudian, segmen tersebut terlepas dan keluar bersama feses manusia. Dengan keluarnya telur tersebut ke lingkungan, maka siklus hidup Taenia sp kembali berulang dari tahap pertama. Dampak pada manusia yang terinfeksi Taenia sp dapat muncul beberapa gejala antara lain: 1. Nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut. 2. Gangguan pencernaan. 3. Mual. 4. Penurunan berat badan. 5. Keluarnya segmen cacing pada feses. Infeksi cacing pita pada manusia disebut taeniasis. Pada infeksi Taenia solium terdapat resiko komplikasi yang lebih serius, yaitu Cysticercosis, di mana larva dapat berkembang di jaringan tubuh manusia seperti otak, otot, atau mata. Cara untuk mencegah infeksi Taenia sp antara lain:
1. Memasak daging sapi dan daging babi hingga benar-benar matang. 2. Menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. 3. Mencuci tangan sebelum makan. 4. Menghindari konsumsi daging mentah atau setengah matang. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada hewan ternak. Jadi kesimpulannya adalah siklus hidup Taenia sp melibatkan dua inang, yaitu manusia sebagai inang definitif dan sapi atau babi sebagai inang perantara. Infeksi pada manusia terjadi ketika mengonsumsi daging yang mengandung larva Cysticercus yang tidak dimasak dengan matang. Larva tersebut kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus manusia dan menghasilkan telur yang keluar bersama feses sehingga kembali mencemari lingkungan. Dengan memahami siklus hidup ini, kita dapat mengetahui cara penularan serta langkah pencegahan yang tepat untuk menghindari infeksi cacing pita. Sekian penjelasan saya mengenai siklus hidup Taenia sp atau cacing pita. Terima kasih.